Oke guys, kembali lagi bersama saya. Hari ini hari Kamis tanggal 15 Desember ya, sekitar jam setengah 4 sore guys. Ya, hari ini kita akan membahas dividen dari PTBA atau Bukit Asam ya. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk PTBA ini itu bergerak di sektor koal sama seperti Adro, TMG dan kawan-kawannya. Nah, kenapa saya bahas ini ya, karena memang kita tahu ya bahwa ada pengumuman dividen dari BSSR di bulan ini, tapi ada yang telat untuk masuk seperti itu ya. Kemudian yang kedua ya, saya barusan baca ini ada berita seminggu yang lalu sih sebetulnya, tapi saya baru baca begitu. Kalau ada sinyal ya, jadi PT Bukit Asam, PTBA memberi sinyal akan menebar dividen untuk tahun buku 2022 ya, yang akan disetor ke pemegang saham pada tahun depan. Ya, jadi menurut saya ya ini sudah ya bukan sinyal positif lagi ya, jadi sudah fix begitu ya. Terlepas dari isu apa namanya pembangkit listrik yang PLTU itu guys ya, yang PTBA mau mengakuisi apa PLTU, terlepas dari itu semua ya saya yakin juga untuk PTBA ini di tahun depan itu akan aman terkait dengan dividennya, nggak ada masalah. Kenapa? Karena untuk PLTU itu ya prosesnya akan sangat lama sekali guys, akuisisi itu, dan juga nggak mungkin juga langsung nilainya misal ya ini guys, misal 12 triliun langsung hari itu juga dibayar 12 triliun. Jadi ada mekanisme pembayarannya kayak gitu. Itu sih guys, jadi ya pastinya bakal aman kayak gitu. Nah, dari dua hal tersebut ya saya juga mau menyarankan, jadi untuk teman-teman yang mau masuk dan mau ngambil dividen begitu, itu saya harapkan jangan mepet kayak gitu. Kayak misal kemarin di BSSR itu pengumumannya itu kalau nggak salah hari Rabu ya kemarin kan ya. Nah, tapi baru ada yang baru masuk sedikit, kemudian mungkin juga belum masuk, baru mau masuk hari ini kayak gitu kan. Nah, itu kalau menurut saya sih udah telat ya. Ya bukannya ya masih bisa cuan sebetulnya, tapi nggak maksimal kayak gitu loh. Nah, kapan waktu yang ideal untuk masuk, untuk kita ngambil cuan dari sentimen dividen suatu emiten begitu? Ya kurang lebih ya maksimal banget sih 3 bulan ya, 2 bulan kayak gitu. Nanti kita lihat track recordnya dari chartnya si PTBA ini, dia bottomnya di mana sih ya sebelum dia ada sentimen dividen nanti di bulan Juni kayak gitu. Itu sih guys ya. Jadi ya saya makanya membahas khusus hari ini, membahas di potensi dividen dari PTBA ini, dan juga pastinya dividen yieldnya apakah worth it di harganya sekarang kayak gitu. Ya langsung aja. eh PTBA ya, saya nggak tahu nih untuk tahun ini apakah ada interim atau dia bayar dividennya itu nanti di final semua kayak gitu guys ya. Tapi kalau dari sejarahnya sih di sini dia pernah bagiin interim dan juga final, jadi bagiin 2 kali guys ya. Kalau kita ngulik dari 2009 guys ya, ini final berarti berdasarkan tutup buku tahun 2008 begitu, dan ini interim ya, interim di periode berjalan 2009 ya. Ini ada interim di bulan November atau 25 November dengan nilai dividen 66 perak per lembar sahamnya. Kemudian baru di finalnya ya dia bagiin lagi guys ya di tahun 2010, yaitu sebesar 466 rupiah ya. Jadi totalnya semua ya sekitar 500-an guys ya, 520-an, 520 sampai 530 kayak gitu. Itu untuk periode berjalan di 2009 atau interim ya, dan juga finalnya, jadi totalnya adalah 520-an. Nah, begitupun juga dengan 2010 guys, dia bagiin interim nih ya, dari periode berjalan 2010 sebesar 66 juga, sama untuk nilai dividen interim di 2010 dan 2009 itu sama guys ya, nilainya adalah 66. Kemudian baru di finalnya dia bagiin gede ya. Kalau dari historinya sih interimnya itu kecil guys ya. Kalau dia mungkin kalau dia mau bagiin interim gitu, itu kecil interimnya kalau kita lihat dari historinya ya. Yang gede justru nanti di finalnya kayak gitu.
Cuman saya memang sekali lagi belum tahu apakah skemanya untuk dividen ini dia bagi 2 kali, interim dan final, atau dia borong semua di final nanti di bulan Juni atau Mei begitulah ya. Nah itu saya belum tahu karena saya pun juga belum dapat beritanya. Adapun juga kabar-kabar yang berhembus begitu terkait dengan ini PTBA mau bagi interim katanya di bulan Desember ini kayak gitu. Tapi dari manajemen sendiri ya belum ada keputusan finalnya sih guys ya. Dan juga setahu saya juga belum ada RUPS-nya kayak gitu guys ya. Bisa jadi juga nanti di final atau mungkin nanti mendekati akhir tahun bisa jadi ada RUPS dadakan ya kita juga nggak tahu. Nah yang bisa kita pastikan sekarang adalah berapa nilai dividen berdasarkan tutup buku tahun 2021 ini. Sorry 2022 ini kayak gitu. Nah itu yang bisa kita pastikan guys ya potensinya berapa dan juga potensi dividen yieldnya itu berapa kayak gitu. Nah itu guys ya. Oke langsung aja kita hitung di sini. Saya buka kalkulator dulu guys. Ya, dia untuk tahun 2021 ini yang paling gede kemarin ya guys ya 100%. Kemudian 2020 36% dan 2019 92%. Oke, maka dari itu karena ini nilainya berbeda-beda ya maksudnya jauh banget selisihnya 92%, 36%, 100%. Nah, kan DPR-nya kan selisihnya beda-beda. Nah, maka dari itu kita coba pakai hitung-hitungan konservatif aja guys. Jadi kita ambil nilai tengahnya dari rata-rata DPR selama 3 tahun ini ya. Dia pernah bagiin 92 ya, ditambah 36 ditambah lagi 100%. Ya, ini juga sempat di prank ya kita semua, untung saya masih hold waktu itu guys. Jadi ya dapat juga ya dividen 100%, dividen jumbo. Oke, kemudian dibagi 3 guys. Dapat. Oke, ini adalah rata-rata DPR yang pernah dia bagikan 3 tahun terakhir, yaitu DPR-nya nilai tengahnya adalah 76%. Ini bisa kurang bisa lebih ya guys ya, tergantung kebijakan manajemen nanti di RUPS dan juga pastinya kebijakan saham pemegang saham mayoritasnya kayak gitu. Ya yang jelas ini hitung-hitungan konservatif ya, bisa benar bisa salah tapi tidak pastinya harusnya sih tidak jauh-jauh ya dari persentase ini. Oke, 76%. Untuk potensi IPS anualisnya ya guys ya, untuk kalau kita lihat di RTI itu adalah 1157. Oke, kalau kita pakai ini berarti 1157. Oh sorry, lagi ya guys, 70 berapa tadi guys, coba 92 tambah 36 tambah 100 bagi 3 ya 76% dikalikan dengan IPS anualisnya potensinya 1157 guys, dapat ya ini dibagi 100 karena persen. Oke, 879 ini dengan asumsi DPR-nya tadi 76% ya. 76% dapat dari mana? Itu adalah rata-rata DPR selama 3 tahun ke belakang kayak gitu. Ini adalah potensi dividennya dari PTBA ya. Nah untuk 879 ini itu bisa nanti dibagikan semuanya di final ya, atau mungkin bisa dibagi 2 ya, di interim 1 kemudian di finalnya 1 kayak gitu. Nah kalau semisal ya skenario nya dia bagiin interim juga, jadi pembagiannya berapa sih ya, kita lihat dari historinya aja. Oke, di sini karena ini kecil-kecil ya guys ya untuk 2009 dan 2010, dan saya perhatikan di sini untuk nah ini 2011 ke 2012. Nah, dia juga bagiin 2 kali dan lumayan sama untuk
dividen totalnya adalah 800-an guys ya. Nah saya menggunakan ini aja nih ya. Kalau yang bawah-bawah itu kan interimnya kecil banget ya, kayaknya sih nggak sesuai sih ya. Saya lebih prefer untuk yang ini kayak gitu. Oke, kalau dari sini ini saya catat dulu ya guys ya. Tadi kan untuk dividen totalnya 879 ya, biar nggak lupa. Nah kita mau cari nih persentase interim dan juga final kalau dia skenario nya bagiin 2 kali, interim dan juga final. Ya di sini 2011 103 tambah 700, 103 tambah 700, 803 guys. Berarti 103 ini per 803 dapat 12% ya untuk DPR di interim, dan sisanya ya, sisanya berarti 88 ya, 88% itu di final kayak gitu ya. Jadi pembagiannya 12% di interim dan 88% lagi nanti itu di final. Bisa jadi seperti ini guys. Nah ini pun juga saya melihat dari histori sebelumnya ya, di tahun 2011 2012, karena dia rutin ya tahun-tahun itu, dan ke belakangnya dia rutin bagiin interim kayak gitu ya. Itu sih guys ya. Jadi kalau dia skenario nya bagiin interim ya bisa jadi untuk interimnya itu adalah 12% ya dari total dividen, bukan total IPS ya, tapi dari total dividennya yang akan dia bagikan berdasarkan tutup buku tahun 2021 ya. Jadi 12% di interim dan 88% itu di final kayak gitu. Nah berdasarkan data ini berarti kita bisa dapat data nih untuk interimnya doang itu berapa nanti kalau dia seandainya bagiin interim kayak gitu. Oke tadi kan 879 guys, 879 untuk potensi total dividennya ya, dikali 12% per 100. Oke 105 guys ya. Ini adalah potensi dividen interimnya 105 perak per lembar sahamnya kalau dia DPR-nya adalah 12% banding 88% ya. Nah berarti ini interim, finalnya berapa? Ya udah kita hitung. Berarti kan tadi 879 guys, dikali dengan 88% dapat 773 ya. 773 adalah potensi dividen final. Jadi 773 per lembar saham. Jika dia bagiin skenario-nya itu dua ya. Yang pertama itu dia bagiin di final semua, berarti totalnya semua adalah 879 potensinya. Atau kalau mungkin skenario yang kedua yaitu dia bagiin interim dan juga final dengan asumsi DPR-nya di interim itu sama dengan 2011-an ya, yaitu 12%. Berarti untuk interimnya sendiri adalah 105 perak per lembar saham, dan di finalnya itu 773 perak per lembar saham. Seperti itu guys ya. Nah itu dua skenario nya kayak gitu. Silakan putuskan sendiri ya, mau masuk ke sini atau enggak. Nah saya membantu untuk kalian memutuskan apakah worth it atau enggak kayak gitu. Tapi kalau kita lihat sekilas untuk potensi dividennya sendiri yang menarik, apalagi nanti kalau mungkin dia bagiin 100% kayak gitu ya. Ya sebetulnya saya 60%, 70%, 80% aja udah bersyukur guys ya, 50% aja udah bersyukur kayak gitu ya. Kalau 100% pun juga ya berarti ada bonus lah. Tapi kalau lebih dari 100% ya menurut saya sih nggak worth it. Bisa jadi juga dia jual aset, dia bagikan dalam bentuk dividen ya. Nah, yang notabene aset itu kan juga untuk penunjang kerjaan dia. Kalau dia bagikan dalam bentuk dividen ya berarti kan mengganggu pekerjaannya nanti kayak gitu guys ya. Nah sekarang potensi dividen yieldnya itu berapa? Oke, ini skenario satu dulu guys ya.
Skenario 1 kalau dia bagiin semuanya di final, potensi dividen yieldnya berapa? Nah, sekarang kan harganya 3770. Ini hari ini turun ya guys ya. 3770 0,53%. Oke. 879 potensinya ya. Kemudian dibagi dengan harga yang sekarang 3770. Dapat oke, 23%. Lebih dari 20%. Ya mana ada sih emiten, siapa lagi emiten yang ngasih cuan di kita atau returnnya itu lebih dari 20% selain batu bara. Ya salah satunya PTBA ini guys. Worth it enggak? Ya worth it lah ya. Ini kalau ARB 3 kali aja masih 18% loh guys ya. Tapi nggak mungkin kalau menurut saya ARB 3 kali itu ya. Kenapa? Karena saham ini bagus kayak gitu. IPS-nya bertumbuh, hutangnya juga relatif rendah kayak gitu ya. Apalagi juga backupnya pemerintah ya, ada isu BLU, DPR-nya gede-gede ya, apalagi jadi ya nggak ada alasan sih untuk di ARB berkali-kali ya. Kemarin aja ada ARB pernah sempat ARB sekali itu di sentimen ketika PTBA ini untuk ingin mengakuisi PLTU itu ya, menurut saya itu cuma sentimen, atau juga lama-lama beritanya hilang, sampai sekarang pun juga beritanya juga nggak mencuat lagi gitu guys ya. Itu sih guys, jadi menurut saya untuk potensi dividen yield-nya masih gede karena lebih dari 20% kayak gitu. Nah sekarang saya bantu hitung untuk interim ya, tadi yang skenario 2 dia bagiin interim dan juga final kayak gitu. Untuk interim kan tadi 105 ya guys ya, 105 dibagi dengan harganya sekarang 3770, dapat ya 2,7% guys. Ini worth it enggak? Ya kalau menurut saya, kalau kalian main di PTBA ini ya kalian nanggung. Kalau cuman ngambil interimnya aja mendingan gak usah ngambil sekalian ya, nanggung. Kalaupun mau ngambil ya nanti sekalian ikut yang dividen final di bulan Juni kayak gitu guys ya. Jadi ya itulah ya guys ya, jadi berinvestasi itu harus sabar. Maksudnya enggak, kalau bisa sih di saham-saham yang begini sih nggak 1-2 hari, seminggu kayak gitu langsung take profit kayak gitu kan, eman-eman cuan ya. Atau juga nanti ada sentimen bagus lagi kok di bulan Juni kayak gitu, atau dividen finalnya kayak gitu. Justru memang kalau menurut saya lebih setuju nanti dibagiin di final semua sih ya. Ini menurut saya pendapat pribadi. Kenapa? Karena kalau kita lihat memang dividen interimnya historinya itu DPR-nya kecil guys ya, DPR-nya kecil. Ya beda sama BSSR ya. Jadi kalau PTBA ini kalau mau bagiin interim ya paling enggak ya 30% lah, itu udah cukup kayak gitu. Tapi kalau kecil DPR-nya ya mendingan dibagiin semuanya di final agar kelihatan gede kayak gitu guys ya. Di finalnya kan berarti di bulan Juni kayak gitu. Itu sih guys ya. Nah kalau potensi dividen yield-nya di final ya, kalau dia bagiin 2 kali 773 dibagi dengan 3770 ya 20%-an ya, ini worth it menurut saya ya. Worth it yang finalnya memang karena DPR-nya lebih gede guys ya. Itu sih guys. Nah sekarang masuknya kapan ya? Menurut saya sih kalau yang udah di dalam ya udah tenang aja gitu loh. Kalau yang nyangkut gimana ya, fresh down lah. Saham-saham begini kalau ya ya guys ya, nggak ada salahnya kalau fresh down kalau kalian ada amunisi kayak gitu ya. Nah itu sih. Nah, ini sorry guys, saya tadi memperhatikan MACD jadi gede. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini dia. Mei 2022, Mei 2000 ya, Mei 2022, ini 2021 ya guys ya. Oke. Di sini dia naik gede ya. Kita lihat fokus di Desember.
Ya, sebetulnya kalau kita lihat historinya, ya, dari Desember ini atau mungkin November ini adalah bottomnya nih. Ini ada EMA crossing sih di sini, ya. Jadi sebetulnya bulan-bulan yang baik untuk akumulasi PTBA ini, ya, itu adalah bulan Desember, kayak gitu, ya. Itu sih guys ya menurut saya. Kenapa? Karena kalau dari historinya memang Desember ini dia bottomnya di sini. Sebelum dia naik nanti, ya. Ini kan kalau kita lihat di sini Desember sampai dengan pembagian dividennya di bulan Juni itu dia naik gede loh guys, ya, naik gede kayak gitu. Jadi memang akumulasi yang tepat ya bulan-bulan ini, ya, November, Desember, Januari, ya, di situ guys. Itu menurut saya pribadi sih guys ya. Jadi nggak waktu nanti ada pengumuman dividen itu baru kalian baru mau masuk, ya itu kalau menurut saya sih ya sebetulnya bisa ngasih cuan tapi nggak maksimal. Jadi harus memang jauh-jauh hari, kalau bisa ya bulanan kayak gitu, 3 bulan ya, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kayak gitu. Itu sih guys ya. Jadi ya inilah waktu yang tepat. Nah, kenapa sahamnya ya di sini-sini aja ya, kok nggak kemana-mana ya? Kalau kita lihat di sini memang dari bulan apa nih, November sampai dengan Februari, ya, itu memang harga sahamnya membosankan guys, ya, pergerakannya membosankan, nggak ada kenaikan yang signifikan. Tapi setelah Februari naik tinggi sampai Maret. Nah, kemudian dia koreksi sebentar guys, ya, koreksi Maret. Nah, kemudian baru setelah itu melanjutkan kenaikannya sampai dengan bulan Mei, ya. Bulan Mei ini adalah kemudiannya dia bagian dividen kayak gitu. Jadi memang sebetulnya patternnya ya itu ya hampir sama sih ya antara 2021 dan 2022 kayak gitu ya. Apalagi kemarin saat ARB itu adalah saat-saat terbaik untuk kalian serok guys ya. Kalau kita lihat di sini dia udah mulai trend line-nya itu udah mulai naik lagi guys ya. Kalau kita coba gambarin ini, nah ini dia ya, trend line-nya udah mulai naik lagi kayak gitu loh ya. Ini kalau menurut saya ya bagus ya. Kalau kita lihat trend line-nya kalau dari sini sebetulnya ini udah patah ya guys ya, di sini juga udah patah ya. Cuman kalau kita jangka pendeknya sih sebetulnya ya bagus kalau menurut saya kayak gitu. Jadi kalau kalian tanya ini saham bagus atau saham jelek atau gorengan, ya ini bukan saham gorengan guys ya, ini saham bagus guys ya. Ini worth it kayak gitu ya. Tapi kembali lagi keputusan di tangan Anda ya, silakan kalian putuskan sendiri. Tapi menurut saya sih ini worth it setidaknya sampai bulan-bulan dimana dia bagiin dividen kayak gitu. Nanti kita lihat tahun depan harga acuan batubara bagaimana, BLU bagaimana kayak gitu ya. Itu sih guys ya. Jika video ini membantu jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di lain waktu. See you guys semua, bye.